Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah menakdirkan kita bisa berpuasa di bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salamnya Allah semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kurma yang semoga selalu ada dalam ridho Allah, marilah kita renungkan kisah Ashabul Kahfi yang tersirat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13-26, di mana dalam kisah Ashabul Kahfi banyak kejadian-kejadian atau banyak hal-hal atau poin-poin yang bisa kita ambil hikmah dan kita bisa ambil pelajarannya. Ashabul Kahfi berjuang dalam lingkungan kekufuran, memperjuangkan iman, memperjuangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, Ashabul Kahfi berjuang mati-matian sehingga rela yang diceritakan dalam Al-Quran keluar dari kotanya, meninggalkan harta benda, meninggalkan keluarga demi membela iman, demi memperjuangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berjuang membela agama Allah, ketika kita berjuang mati-matian mempertaruhkan jiwa dan raga kita, di situ Allah akan membantu kita dalam proses perjuangan kita. Dalam cerita Ashabul Kahfi yang tersirat dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, sehingga dalam gua tersebut Allah menidurkan Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Dalam bentuk tidur itu, salah satu bentuk pertolongan dari Allah, pertolongan terhadap orang-orang yang berani berjuang, berani berkorban untuk memperjuangkan agama Allah, untuk memperjuangkan tauhid kepada Allah. Dari kisah Ashabul Kahfi tersebut, banyak hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Pertama, kisah Ashabul Kahfi mempertahankan iman, meneguhkan keimanan. Dari meneguhkan keimanan tersebut, Ashabul Kahfi rela keluar dari kota demi mempertahankan iman, demi mempertahankan tauhid kepada Allah. Itu salah satu bentuk perjuangan mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah dari kisah Ashabul Kahfi yaitu bisa dijadikan juga pelajaran untuk kita. Ashabul Kahfi sangat berani menentang kekufuran, berani meninggalkan kemewahan, kemegahan dengan cara keluar dari kota, meninggalkan kekufuran. Itu satu bentuk keberanian yang sangat luar biasa. Berani meninggalkan kenyamanan demi kebahagiaan. Kebahagiaan akhirat tentunya. Yang ketiga, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ketawakalan seorang Ashabul Kahfi,
sehingga Allah menurunkan pertolongannya dengan cara menidurkan Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Yang selanjutnya hikmah yang bisa kita ambil yaitu menolong agama Allah. Tiada lain tiada bukan dari proses keluarnya Ashabul Kahfi dari kota kekufuran, kota tempat orang kafir keluar, yaitu dalam proses menolong agama Allah dengan cara lari dari kekufuran, mempertahankan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah hikmah-hikmah dari proses atau kisah Ashabul Kahfi yang bisa kita aplikasikan dalam diri kita, yang mana praktek dari sebuah kisah Ashabul Kahfi tersebut adalah perkuat iman kita di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh berkah, bulan dilipat gandakannya amal. Jadikan suatu momentum untuk meningkatkan keimanan kita. Jadikan satu momentum, yaitu momentum untuk meningkatkan keimanan kita. Jadikan satu momentum, yaitu momentum untuk mengkokohkan keimanan kita. Yang kedua, keberanian. Tanamkan dalam diri kita suatu keberanian. Berani meninggalkan kenyamanan untuk kebahagiaan akhirat. Berani meninggalkan kekufuran. Berani mengambil keputusan untuk mempertahankan keimanan, untuk mempertahankan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu ketawakalan. Dalam proses kita meningkatkan keimanan kita perlu ketawakalan. Ketawakalan sangat penting untuk kita aplikasikan dalam diri kita, karena ketawakalan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam kita menjalani sebuah proses. Yang selanjutnya, tanamkan dalam diri kita yaitu sifat menolong agama. Bukan berarti kita menolong agama itu harus ditolong oleh kita. Dalam artian menolong agama tersebut merupakan kewajiban kita selaku umat Islam untuk membela, untuk memperjuangkan agama Islam. Di tengah krisis globalisasi modern, banyak hal-hal yang mesti kita tolong, mesti kita bela, mesti kita perjuangkan dalam segi agama. Mulai dari adab, akhlak yang mana sudah mulai terkikis oleh peradaban zaman, mesti kita tolong dengan kita mengaplikasikan akhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Itu salah satu bentuk kita menolong terhadap agama. Nah, mungkin itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi. Semoga dalam apa yang saya sampaikan menjadi suatu ilmiah yang bisa kita aplikasikan bersama-sama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.